Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilai Sandi, NIM 205200017, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Sebelum presentasi saya mulai, saya mau berterima kasih kepada Dr. Heri Firmansyah, SH, MHum, MPA, selaku dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta Hukum Pidana. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Capital Punishment Pidana Mati. Ditinjau dari sejarah pemidanaan bahwa pidana mati itu lahir bersama-sama dengan lahirnya manusia di muka bumi ini. Dengan budaya hukum retalisme, bagaikan serigala memakan serigala. Resnan Saleh mengatakan pidana mati merupakan jenis pidana yang terberat menurut hukum positif kita. Bagi kebanyakan negara, soal pidana mati itu tinggal mempunyai arti kultur historis. Dikatakan demikian karena kebanyakan negara-negara tidak mencantumkan pidana mati ini lagi di dalam kitab undang-undang hukum pidananya. Latar belakang jenis pemidanaan dalam KUHP atau yang bisa kita kenal itu kitab undang hukum pidana. Pertama, pidana pokok. Pidana pokok itu terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana bersyarat, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim. Pidana mati merupakan pidana yang terberat yang dikenal dalam sistem pidana. Biskariat abad ke-18 telah mencelah pidana mati berhubung dengan khusus pidana mati terhadap Jean Clans di Prancis yang dituduh membunuh putranya dan ia dipidana mati. Kemudian ternyata bahwa orang yang membunuh putranya adalah orang lain. Jadi dengan alasan jangan sampai pengadilan keliru menetapkan pidananya. Pihak yang pro pidana mati mendasarkan pada realita aktual bahwa pidana mati masih diperlukan untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan. Ada suatu kekhawatiran apabila tidak ada pidana mati, kejahatan semakin menjadi-jadi, terutama mendasarkan atas penerimaan teori pembalasan dalam pemidanaan. Pihak kontrak secara garis besar menyatakan bahwa pidana mati melanggar hak asasi manusia. Wirjono Prodjodikoro di dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia mengungkapkan tujuan menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati selalu diarahkan kepada khalayak ramai agar mereka dengan ancaman hukuman mati akan takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati. Berhubung dengan inilah, pada zaman dahulu hukuman mati dilaksanakan di muka umum. Pandangan kelompok pro pidana mati, Rombroso dan Garofalo membela hukuman mati. Hal ini dikarenakan pidana mati merupakan alat yang mutlak yang harus ada pada masyarakat untuk melenyapkan individu yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi. H.G. Rabonet mengatakan bahwa adalah tugas pemerintah untuk mempertahankan ketertiban hukum, di mana mempertahankan ketertiban hukum itu dilakukan dengan pemidanaan, di mana apabila kejahatan yang dilakukan dirasa sudah sangat merugikan bagi kepentingan umum, maka pidana mati dapat dijalankan oleh pemerintah. Pandangan kelompok kontrak pidana mati. 1. Beskaria yang menentang pidana mati karena pidana mati bertentangan dengan kontrak sosial. Karena hidup tak dapat dihilangkan dengan sesuatu yang legal. Risha Saleh mengemukakan bahwa orang semakin tahu betapa buruk pidana mati itu, sehingga dewasa ini banyak negara-negara beradab
yang menghapuskan pidana mati. Kedua, keberatan yang dirasakan oleh khalayak umum terdapat pidana mati ialah dengan dijatuhkannya pidana mati ini, maka tidak dapat diperbaiki lagi apabila kemudian terbukti bahwa putusan hakim yang menjatuhkan pidana mati itu telah didasarkan atas kekeliruan atau keterangan-keterangan yang ternyata tidak benar atau keliru. Pasal 6 ayat 2 ICCPR. Di negara-negara yang belum menghapus hukuman mati hanya dapat dijatuhkan untuk kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukuman yang berlaku pada saat kejahatan itu dilakukan dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan konvenan ini dan konvensi tentang pencegahan dan penghukuman kejahatan genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan berdasarkan putusan akhir yang dijatuhkan oleh pengadilan yang berwenang. Argumentasi yang populer untuk membenarkan pidana mati adalah sebagai berikut. Pertama, lebih efektif daripada macam hukuman lain yang manapun karena mempunyai efek deterrent dalam kejahatan pembunuhan. Kedua, lebih hemat dari hukuman lainnya. Ketiga, untuk mencegah tindakan publik mengadakan pengeroyokan terhadap penjahat itu. Keempat, satu-satunya hukuman yang dapat ditentukan dengan pasti karena pembunuhan yang dijatuhi hukuman seumur hidup sering mendapat pengampunan. Pengaturan pidana mati di KUHP. Pertama, makar terhadap presiden dan wakil presiden pasal 104. Kedua, membujuk negara asing untuk berperang pasal 111 ayat 2. Ketiga, membantu musuh waktu perang pasal 124 ayat 1. Keempat, menyebabkan huru hara pasal 124 bis. Kelima, makar terhadap raja atau kepala negara sahabat pasal 140 ayat 3. Keenam, pembunuhan berencana pasal 340. Ketujuh, pencurian dengan kekerasan pasal 365 ayat 4. 8. Pembajakan di laut, di pesisir dan di sungai pasal 444. Pengaturan pidana mati dalam UU di luar KUHP. 1. UU nomor 35 tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika. 2. UU nomor 31 tahun 1999 Jo UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. UU nomor 26 tahun 2000 tentang tindak pidana terhadap hak asasi manusia. Pasal 28 I UUD NRI. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku. Surut adalah hak asasi manusia yang tidak dikurangi dalam keadaan apapun. Pelaksanaan pidana mati di Indonesia. Tata cara pelaksanaan pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya diatur dalam satu pasal saja, yaitu dalam pasal 11. Berbunyi, pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer dilakukan dengan ditembak sampai mati menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Penetapan Presiden Republik Indonesia atau yang disingkat PNPS tahun 1964. Sebelum adanya ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Penetapan Presiden Republik Indonesia atau yang disingkat PNPS tahun 1964, pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat pengantungan dengan menggunakan sebuah jerat di leher terhukum dan mengikatkan jerat itu pada tiang gantungan dan menjatuhkan papan tepat orang itu berdiri. Jaksa tinggi atau jaksa yang bertanggung jawab memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana mati dalam waktu 3 kali 24 jam
Bila terpidana ingin mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya diterima jaksa tinggi atau jaksa tersebut. Apabila si terpidana berada dalam keadaan hamil, maka pelaksanaan pidana mati dilaksanakan 40 hari setelah anaknya dilahirkan. Selanjutnya saya akan membahas materi yang berjudul pengertian lembaga pemasyarakatan atau singkat lapas. Lembaga pemasyarakatan atau biasa disebut lapas yaitu tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sedangkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sedangkan penghuni lembaga pemasyarakatan atau lapas adalah sekelompok orang yang melakukan tindak kejahatan atau melanggar hukum. Mereka bisa merupakan narapidana atau singkat napi atau warga binaan pemasyarakatan yang disingkat WBP. Di sini juga saya akan membahas tentang tujuan lembaga pemasyarakatan lapas. Tujuan utama dari lembaga pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan masyarakat berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari autim pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. Tujuan dan lembaga pemasyarakatan itu: pertama, membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Kedua, memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di rumah tahanan negara dan cabang rumah tahanan negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Ketiga, memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan atau para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua.